Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 3 kelompok Sunan Bonang akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farhanisa Putra, nomor presensi 13. Perkenalkan, nama saya Rizka Ainur Rahman, nomor presensi 34. Perkenalkan, nama saya Majen Rafiq, nomor presensi 2. Perkenalkan, nama saya Fadila Artanti, nomor presensi 11. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Hidayah, nomor presensi 29. Kami akan menceritakan biografi dan sejarah singkat dari Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati atau yang biasa disebut dengan Nyai Ageng Manila, putri dari Bupati Tuban yang bernama Arya Teja. Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan, juga karya sastra. Konon, Raden Magdum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya atau yang kerap disebut bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Magdum Ibrahim. Pendidikan Islam diperoleh Raden Magdum Ibrahim pertama kali dari ayahnya sendiri di pesantren Ampel Dental. Sejak kecil, Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk menyiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Ia belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen. Sunan Bonang juga menuntut ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq, yaitu sewaktu bersama Raden Paku Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, asluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dan kesaktian dan kebudayaan menakjubkan. Bahkan masyarakat mengenal Sunan Bonang sebagai seorang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat sulit air. Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Ia mendirikan langgar atau musola di tepi Sungai Brantas, tepatnya di Desa Singkal. Diceritakan Sunan Bonang sempat mengislamkan Adipati Kediri, Arya Wiranata Pada, dan putrinya. Babat Daha Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa bisa mengubah aliran Sungai Brantas, sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air, bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Perjalanan dakwah Sunan Bonang di Kediri pernah gagal lantaran menggunakan cara yang tidak apik. Babat Daha Kediri menyebutkan dalam dakwanya di daerah pusat ajaran Bhairawa Tantra itu, Sunan Bonang pernah menggunakan cara-cara yang cenderung bersifat kekerasan. Sunan Bonang diceritakan sebagai sosok yang kerap merusak arca yang dipuja para penduduk. Lantaran gaya dakwahnya yang keras, Sunan Bonang justru menghadapi sikap penolakan penduduk, baik dalam wujud konflik maupun pertarungan fisik. Kegagalan ini juga tercatat dalam Babat Sangkala 1548 Masehi. Sunan Bonang kemudian pergi ke Demak dan menjadi imam Masjid Agung Demak atas permintaan saudara iparnya, Raden Patah, seorang raja pertama Kesultanan Demak. Hal ini disebutkan dalam Hikayat Hasanuddin. Di Demak, ia tinggal di sebuah desa yang bernama Bonang. Daerah inilah yang menjadi asal-usul nama yang melekat padanya. Dari sana, berbekal pengalaman dakwahnya yang gagal di Kediri, dia lantas melakukan pendekatan asimilatif atau peleburan corak Islam dalam budaya Jawa. Dia memantapkan kepiawaiannya dalam kesusastraan dan kesenian. Karyanya yang bernama Primbon Bonang memuat ajaran tasawuf. Selain itu, Sunan Bonang juga memiliki karya berupa serat ucil yang memuat ajaran rahasia mengenai kehakikat ketuhanan. Setelah tugasnya selesai di Demak, Sunan Bonang kembali berkelana menuju wilayah Lasem, Jawa Tengah. Di sana merupakan tempat tinggal kakaknya, yaitu Nyai Gede Maloka.
Nyai Gede Maloka memerintahkan Sunan Bonang untuk tinggal sekaligus merawat makam dari neneknya yang bernama Putri Binangti. Saat itulah beliau juga berdakwah untuk masyarakat Lasem. Sunan Bonang juga terkenal dalam hal ilmu kebatinannya. Ia mengembangkan ilmu zikir yang berasal dari Rasulullah SAW, kemudian ia kombinasi dengan keseimbangan pernapasan yang disebut dengan rahasia Alif Lam Mim, yang artinya hanya Allah yang tahu. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik atau jurus yang diambil dari seni huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf, dimulai dari huruf alif dan diakhiri dengan huruf ya. Ia menciptakan gerakan fisik dari nama dan simbol huruf hijaiyah adalah dengan tujuan yang sangat mendalam dan penuh dengan makna. Secara awam, penulis artikan yaitu mengajak murid-muridnya untuk menghafal huruf-huruf hijaiyah dan nantinya setelah mencapai tingkatnya diharuskan bisa membaca dan memahami isi Al-Quran. Penekanan keilmuan yang diciptakan Sunan Bonang adalah mengajak murid-muridnya untuk melakukan sujud atau sholat dan zikir. Hingga sekarang, ilmu yang diciptakan oleh Sunan Bonang masih dilestarikan di Indonesia oleh generasinya dan diorganisasikan dengan nama Padepokan Ilmu Sujud Tenaga Dalam Silap Tauhid Indonesia. Beliau juga mempunyai karya sastra yang digunakan sebagai sarana penyebaran agama Islam. Karya-karya beliau antara lain 1. Suluk. Dalam penyebaran agama Islam, beliau menggunakan karya yaitu suluk. Suluk adalah suatu jenis karangan tasawuf yang dikenal oleh masyarakat Jawa dan Madura. Suluk ini ditulis dalam bentuk puisi dan metrum atau dapat disebut tembang. Ada banyak suluk yang diciptakan oleh beliau seperti suluk wujil, suluk kafifah, suluk rego, suluk wasiat, suluk bentur, suluk ing ewu, suluk pipiringan, suluk jebeng, dan masih banyak lagi. Sekarang suluk ini menjadi karya sastra yang luar biasa hebat dan penuh dengan keindahan. Selain itu, suluk mengandung makna yang sangat penting tentang kehidupan. Karya sastra ini sekarang disimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. 2. Gamelan Jawa. Pada zaman dahulu, gamelan Jawa sangat erat hubungannya dengan nuansa Hindu. Kemudian beliau mengubahnya dengan nuansa baru yang dapat dinikmati sampai saat ini. Beliau menambahkan alat musik bernama bonang. Alat musik ini terbuat dari kuningan yang menonjol pada bagian tengahnya. Cara memainkan bonang adalah dengan dipukul menggunakan kayu. Tembang-tembang yang dimainkan menggunakan gamelan Jawa ini memiliki nuansa zikir. Salah satu tembang yang sering dimainkan dan masih dilestarikan sampai saat ini adalah tembang yang berjudul Tombo Ati. Tembang ini adalah salah satu karya dari beliau yang menceritakan tentang pengobatan jiwa yang sakit. 3. Pewayangan. Sunan Bonang adalah seorang dalang yang sangat piawai dalam memainkan wayang. Banyak penonton yang terbius dengan aksinya. Saat beliau menjadi dalang, beliau sering memasukkan tafsir-tafsir khas Islam di dalam pewayangannya. Hal ini bertujuan untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar. Dalam mementaskan pewayangan, beliau sering mementaskan tentang kisah perseteruan antara Pandawa dan Kurawa. Dalam kisah ini ditafsirkan oleh beliau sebagai peperangan antara Nafi peniadaan dan Isba peneguhan. Lewat pewayangan yang dipentaskan, beliau sering memasukkan pesan moral untuk tetap mencintai Allah SWT. Sunan Bonang menulis sebuah kitab yang berjudul Thayyibul Ghafilin yang berisi tentang ilmu tasawuf. Kitab ini memiliki 234 halaman dan sangat digemari oleh para santri. Ajaran tasawuf ini mengajarkan kepada manusia agar dalam menjalani kehidupan selalu dengan kesungguhan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karya karangan puisi dan prosa dari Sunan Bonang ini dapat dikatakan sangat indah dan memiliki jumlah yang sangat banyak. Karangan ini tertulis dalam beberapa buku yang ditulis oleh Biskrek 1913, Purbajaraka 1938, Bigedut 1967, Drawes 1954 sampai 1978. Karangan ini ditulis di buku yang berjudul Het Botvin Bonang dan disertai terjemahan dalam bahasa Belanda. Sunan Bonang sangat fokus dalam menjalani perannya sebagai ulama dan seniman hingga wafatnya pada 1525 Masehi. Saat ini makam aslinya berada di kota Tuban. Lokasi makam Sunan Bonang ada dua karena konon saat dia meninggal kabar wafatnya dia sampai pada seorang muridnya yang berasal dari Madura. Sang murid sangat mengagumi dia sampai ingin membawa jenazah dia ke Madura. Namun murid tersebut tak dapat membawanya dan hanya dapat membawa kain kafan dan pakaian-pakaian dia.
Saat melewati Tuban, ada seorang murid Sunan Bonang yang berasal dari Tuban yang mendengar ada murid dari Madura yang membawa jenazah Sunan Bonang. Di kota Tuban setiap tahunnya diadakan peringatan Haul Sunan Bonang yang dilaksanakan setiap malam Jumat Wage di bulan Muharram. Selama hidupnya, Sunan Bonang telah memberikan banyak ilmu agama bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Tidak hanya berdakwah, Sunan Bonang juga telah memberikan peninggalan yang tentunya masih memiliki manfaat hingga sekarang meski beliau sudah wafat. Yang pertama yaitu Masjid Astana Bonang. Masjid yang didirikan di daerah Bonang Rembang ini memiliki arsitektur yang cukup megah. Masjid ini menjadi tempat ibadah bagi umat Islam di sana. Selain itu, Sunan Bonang sering menyendiri di dalam masjid ini hingga beliau wafat. Makamnya pun berlokasi di dekat Masjid Astana Bonang. Yang kedua yaitu makam Sunan Bonang. Makam Sunan Bonang terletak di bagian utara dari Masjid Astana Bonang. Hingga saat ini makam beliau masih terus ramai dikunjungi oleh para peziarah. Biasanya, para peziarah membacakan doa-doa zikir seperti tahlil, surat yasin, surat al-ikhlas, hingga bacaan sholawat lainnya. Yang ketiga yaitu pendopo. Salah satu tempat yang menjadi peninggalan Sunan Bonang adalah pendopo. Pendopo ini berdiri di dekat lokasi makam dan masjid. Pada masa beliau masih hidup, pendopo ini sering digunakan sebagai tempat berdakwah dan berdiskusi. Namun, siapa sangka ternyata pendopo ini tidak terbuat dari kayu, melainkan tulang ikan. Yang keempat yaitu benda antik. Selain bangunan, Sunan Bonang juga mewariskan beberapa barang antik. Benda tersebut diantaranya yaitu tempayan, peti batu, pipisan, dan yoni. Semua benda tersebut sering digunakan oleh Sunan Bonang selama berdakwah di tanah Jawa. Salah satu lokasi yang menjadi peninggalan paling bersejarah dalam tempat sujud Sunan Bonang. Namun sayangnya tempat ini berada di atas bukit wilayah Lasem. Tempatnya di Bukit Watu Layar. Sunan Bonang sering bersujud atau beribadah di tempat ini. Selain itu, beliau juga sering berdiskusi mengenai ilmu tasawuf dengan ulama-ulama yang ada di tempat ini. Selain peninggalan yang dapat dilihat secara fisik, peninggalan terakhir yang tidak dalam pentingnya yaitu ilmu tasawuf. Sunan Bonang menuangkan ilmu ini ke dalam beberapa karya. Karya tersebut misalnya Suluk Guntur, Suluk Wujil, Suluk Kaderesan, dan sebagainya. Sekian dari kami, semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah